Dan pada modul ini kami mempelajari tentang budaya positif. Nah, sebenarnya Pak Ibu ya, ibu-ibu ya, budaya positif ini sebenarnya adalah kelanjutan dari sosialisasi saya yang waktu pertama, yakni tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum saya menyampaikan materi ini lebih jauh lebih jauh ataupun lebih mendalam, saya mohon maaf dulu kepada rekan-rekan semua apabila dalam materi ataupun dalam konten yang saya sampaikan ini agak kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya saja sendiri merasa bahwa nanti setelah mengikuti program ini ataupun setelah mendapatkan pelajaran ini, saya baru tahu ternyata beginilah yang diharapkan dalam dalam suatu pendidikan seperti itu. Jadi bukan berarti saya menyampaikan berarti saya sudah melakukan ataupun melaksanakan semuanya, dan itu jelas ibu kepala sekolah sudah tahu ya, karena apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sangat baik sekali ya. Tinggal kita, bahkan saya sendiri yang akan menerapkannya itu, dan sampai sekarang kita masih dalam proses untuk menuju ke sana, menuju ke apa yang diharapkan dalam suatu pendidikan itu seperti apa. Yang pertama, contohnya saja dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara kan di situ saja kita mendapat banyak nasihat ya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kan, ternyata selama ini kita salah ya, kita berpikir bahwa mendidik siswa itu adalah menginginkan mereka sesuai dengan kehendak kita. Padahal yang sebenarnya mendidik siswa itu sebenarnya adalah menempatkan potensi mereka itu sesuai dengan bakat dan minat mereka, ataupun memerdekakan mereka dalam hal belajar. Artinya mereka belajar tanpa harus ada tekanan. Nah, ini hal-hal yang artinya yang baru saya dapatkan juga dalam kegiatan guru penggerak ini. Iya, jadi itu ibu-ibu ya. Nah, banyak hal yang sebenarnya menurut saya baru, dan saya juga baru tahu ternyata, dan saya baru terbuka pikiran, ternyata begitulah pemikiran yang diharapkan dalam suatu pendidikan. Kemudian yang keempat ini ya, saya langsung saja pada budaya positif. Nah, materi budaya positif ini adalah merupakan keberlanjutan dari materi pertama, 2, 3, dan 4. Materi pertama kita artinya sudah diberikan bagaimana gambaran tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam hal memberikan pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita juga pada materi itu kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang harus nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru dan juga kepala sekolah. Guru di situ juga dididik untuk bagaimana juga bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Nah, sehingga di modul 2 itu kita juga sudah sedikit banyak tahu tentang materi tentang nilai-nilai seorang guru dan juga peran-peran seorang guru. Seperti itu. Kemudian pada modul ketiga kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara merumuskan visi misi, bagaimana cara melaksanakan juga. Nah, itu yang kita pelajari, dan saat ini kita masih dalam proses untuk melaksanakannya, dan hari ini kita lagi dikejar untuk dapat melaksanakan sebuah aksi nyata yang terdapat pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi jadi ibu-ibu ya, budaya positif. Nah, budaya positif yang diharapkan di sini adalah budaya yang terjadi di sekolah kita. Budaya yang terjadi di sekolah kita. Nah, sebelum kita membahas tentang budaya positif, ada satu tayangan video yang perlu saya dapat perlihatkan untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya teman-teman.
Gara-gara saya tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jaga di kamar mandi. Terlambat setiap hari, ternyata bapak kamu sakit dan akhirnya meninggal. Apakah bapak yang kenapa? Bapak-bapaknya? Apa Bapak masih mau hukum saya? Silakan Pak, silakan. Iya. Jadi dari tayangan tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana situasi pendidikan yang ada di sekolah tersebut ya. Dan ini sering terjadi di kita dan kita hampir sering menemukan masalah ini dengan bervariasi ya. Mungkin ada yang terlambat bukan karena, kalau tadi kan terlambat karena anak tersebut merawat orang sakit. Nah, kadang-kadang juga kita mendapatkan ada yang terlambat karena masalah yang lain. Untuk itu ini pentingnya kita harus belajar tentang budaya positif. Saya sendiri saja, kenapa tadi waktu amanat itu sebenarnya saya hampir tidak ada materi yang perlu saya harus sampaikan kalau kita sudah belajar tentang guru penggerak. Karena kan selama ini kan kalau tidak ada kesalahan, yang pasti kita tidak ada materi yang dapat kita bahas dalam amanat tadi, ya kan? Itu yang selama ini yang menjadi pokok materi kita yang kita bahas dalam amanat itu adalah kesalahan. Dan ini sebenarnya saya tidak saya hanya menyampaikan apa saja yang saya kutip di buku, dan ini adalah merupakan nasihat untuk saya sendiri juga, dan inilah yang merubah paradigma saya, pola pikir saya, sehingga saya hari ini merasa bahwa setiap melihat kesalahan itu selalu saja saya kembali ke materi ini ataupun ke tayangan video yang seperti ini. Kita antara seperti seorang guru yang sudah tidak bisa lagi marah ini. Seorang guru yang sudah tidak bisa lagi harus mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan seperti itu. Dan ternyata kalau kita pahami bagaimana paradigma yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga muncullah perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku positif oleh guru terhadap siswa, dan juga perilaku positif terhadap lingkungan belajar. Nah, olehnya itu atau sebelum itu kita masuk dulu ke beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah ataupun menerapkan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. 6 ini penting, Ibu. Kenapa saya katakan penting? Saya saja baru tahu ternyata inilah yang mengubah pola pikir saya. Ya, mengubah pola pikir saya. Saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang tidak pemarah, saya bahkan juga termasuk orang yang tergolong sama dengan Ibu, yang juga kadang marah, kadang juga ya, walaupun saya sudah belajar ini, tetap juga kadang-kadang kita selalu juga diperhadapkan dengan sesuatu kondisi di mana kita harus ya kadang lepas kontrol seperti itu. Cuma ya selalu kembali lagi ketika mau melepaskan itu, kita terbentur dengan hal-hal ini yang sudah kita pelajari. Ini yang menjadi benteng kita kenapa kita dalam hal menanggapi kesalahan pelanggaran yang di sekolah, kita tahu 6 cara ini. Yang pertama, ibu-ibu yang harus diketahui adalah bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perlu kita ketahui. Insya Allah ini dapat mengubah pola pikir kita semua, dan insya Allah kita sama-sama akan mengubah cara perilaku kita juga terhadap siswa. Memang selama ini agak susah ya, termasuk saya sendiri. Bahkan banyak juga nasihat-nasihat yang saya dapatkan, entah itu nasihat dari orang tua agar tidak menghukum dengan cara kekerasan, atau juga masih kadang kita terlepas. Kadang bahkan kita juga sudah dinasihati tidak boleh marah-marah, atau juga masih juga kadang lepas kontrol juga. Saya juga termasuk di situ. Nah, olehnya itu insya Allah dengan dengan memahami ini, nasihat itu tidak lagi berangkat dari luar, tetapi nasihat itu adalah berasal dari hati ataupun dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Yang pertama yang harus diketahui adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada juga keyakinan, kelas,
4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini sangat-sangat menarik kita bahas karena kita kadang terjebak di 5 posisi kontrol ini. Saya nanti ya kita lihat setelah masuk pada bagian tersebut. Kemudian restitusi ataupun segitiga restitusi. Nah, kita langsung saja pada ini Bapak dan Ibu, saya hanya menulis beberapa garis besar saja. Yang pertama adalah budaya positif. Nah, budaya positif sebagaimana kita ketahui bahwa budaya itu adalah sebuah tindak laku yang sudah menjadi kebiasaan, ya, yang sudah menjadi kebiasaan khususnya di sekolah, kebiasaan yang ada di sekolah. Entah itu kebiasaan guru, kebiasaan siswa, ataupun kebiasaan lingkungan yang lain. Tetapi yang diharapkan di sini adalah yang harus kita bentuk adalah budaya positif, yakni pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah untuk dapat mendukung pembelajaran anak tersebut. Seperti itu. Nah, saya tekankan lagi bahwa Ki Hajar Dewantara ini ya, ini kemarin juga jadi pembahasan kita di diskusi. Pembahasan kita di diskusi ya memang agak susah sebenarnya ya, tidak hanya sekedar kita mengetahui mendidik itu hanya sekedar memberikan ilmu, dan ternyata seperti yang saya dapatkan informasi dari Ibu Kepala Sekolah mengenai tentang pedagogik itu ya Allah. Ya, pedagogik itu tidak bisa kita tidak bisa kita hanya sekedar sampaikan satu persatu, karena itu pedagogik itu adalah mengenai kecerdasan IQ emosional juga seorang guru. Nah ini, Ki Hajar Dewantara ini sudah menekankan kepada kita bahwa mendidik itu bukan perkara hanya untuk memberikan ilmu, tapi juga perkara untuk bagaimana siswa itu dapat dibentuk sesuai dengan karakter dan juga potensinya mereka masing-masing. Seperti itu. Sehingga dalam menuntut ilmu ataupun siswa dalam menuntut ilmu itu diharapkan mereka dapat merasakan kenyamanan tanpa ada tekanan sama sekali. Kenyamanan. Nah, kembali lagi. Saya berpikir kenyamanan. Saya ini sebenarnya saya ini merasa sulit ya menerapkan kenyamanan di kelas ya. Karena dengan berbagai macam perilaku siswa ya kadang-kadang juga kita gitu. Nah, oleh karena itu kita coba telaah dulu ya. Itu dulu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini saya menggarisbawahi tanah sama dengan sekolah. Nah, ini ibaratkan bahwa sekolah itu diibaratkan seperti tanah dan siswa itu diibaratkan seperti tanaman. Kita sebagai guru diibaratkan seperti petani. Ini maksudnya. Nah, sehingga sebuah tanaman itu dapat tumbuh dengan baik apabila kita tanam di tanah yang subur. Tanah yang subur ini maksudnya adalah sekolah. Itu. Nah, kemudian kita adalah sebagai petaninya. Jadi siswa ini tidak bisa kita biarkan begitu saja di sekolah. Walaupun tanaman itu kita tanam di tanah yang subur, tapi tanpa perawatan oleh petani, tanpa peliharaan oleh petani ataupun penanganan oleh petani, tentu tidak akan mendapat hasil yang baik. Nah, kira-kira kondisi tanah ataupun kondisi sekolah yang diharapkan itu seperti apa? Tanah yang subur itu yang dimaksud itu seperti apa? Nah, tanah yang subur itu berarti ibarat sekolah yang baik, lingkungan yang baik. Sekolah yang baik yang diharapkan dapat membantu, mendukung pertumbuhan tanaman ataupun yang dimaksud sini adalah siswa. Itu yang jelas adalah mulai dari tingkat kesuburan tanahnya, terus mungkin juga bersihnya atau lingkungannya, terus juga cukup cahaya. Nah, itu. Nah, di sekolah juga harus dapat memberikan suasana ataupun lingkungan yang baik juga, yang dapat mendukung pertumbuhan daripada siswa, yaitu dengan memberikan pembiasaan ataupun perilaku yang positif untuk siswa, yang sedikit kita lihat dari video tadi. Kemudian petani. Nah, petani ini terus terang, petani ini Bapak dan Ibu, seperti kita berangkat lagi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan di sini guru itu sebenarnya bukan mengubah siswa sesuai dengan kehendak guru, tetapi adalah bagaimana seorang guru itu mengarahkan siswa itu sesuai dengan potensinya. Jadi kalau sebagai tanaman jagung, nah jadi perawatan yang dilakukan oleh seorang petani itu tentu adalah cara-cara perawatan yang dilakukan oleh seorang petani jagung, seperti itu. Begitu juga kalau petani kacang, petani itu tentunya dia harus memiliki cukup ilmu tentang bagaimana cara menangani tanaman yang jenis tersebut. Nah,
Siswa kenapa tadi tidak bisa dipaksakan? Karena kalau memang kodratnya anak tersebut itu adalah tanaman jagung, kita tidak bisa robah dia menjadi tanaman padi. Tidak bisa kita robah menjadi tanaman padi. Seperti itu. Karena pada dasarnya anak tersebut itu sebenarnya dari lahir, itu kalau kami baca di modul, itu sebenarnya sudah dilahirkan, itu sudah memiliki, sudah dipenuhi oleh tulisan. Kalau dulu kita menganggap anak itu ibarat kertas kosong. Jadi ini guru seenaknya lah menulis mereka atau mengubah mereka sesuai kehendak, padahal salah. Sebenarnya salah kalau menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu ataupun anak itu dilahirkan sudah dipenuhi dengan tulisan. Tetapi tulisan tersebut itu masih samar, ada yang baik, ada buruk. Nah, di situ tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan menyamarkan tulisan yang buruk itu sehingga tulisan tersebut itu hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian kemudian ibu ya, dalam hal mendisiplinkan positif di sekolah ada hal yang harus kita ketahui, yaitu teori cobalah buka. Teori cobalah buka ini ibarat seorang siswa yang memiliki prinsip. Nah, contoh saja ketika kita memiliki suatu barang yang kita sangat sukai, yang sangat kita inginkan dalam genggaman kita. Ketika ada yang mau membuka, mau mengambil dari tangan kita tersebut, pastinya kita akan berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan barang tersebut untuk kita tidak buka. Nah, sehingga pada dasarnya guru sehebat apapun memaksa siswa, kalau siswa itu sendiri tidak mau untuk dikontrol, maka disiplin tersebut itu tidak dapat dibentuk. Karena yang kita lihat sekarang mereka disiplin sebenarnya bukan karena mereka sadar atas bukan karena mereka sadar bahwa yang diterapkan itu adalah baik, tidak. Tetapi sebenarnya macam ada orang yang kita lihat sudah tidak terlambat, ada orang yang yang sudah mulai rajin-rajin melaksanakan tugas, rajin mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan salah dulu menilai mereka bahwa mereka itu adalah baik, karena bisa jadi mereka itu melakukan itu karena hanya takut dengan hukuman. Karena hanya takut dari hukuman ataupun karena merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan ketika mereka tidak melaksanakan tugas, ketika mereka terlambat. Iya. Nah, itu yang sebenarnya pola yang dulu-dulu bahkan saya juga terapkan, bahkan aturan pun saya hilangkan di kelas 6. Ya. Karena saya kemarin itu sempat ada perdebatan juga, bahwa bukan perdebatan ya, di hati kami sempat ada perdebatan kecil ya, bahwa pernah di dalam modul tersebut dikatakan bahwa aturan saja itu kadang-kadang itu hanya akan dapat membentuk motivasi anak dari luar, bukan dari dalam. Maka yang diharapkan di sini adalah motivasi yang berasal dari diri manusia, diri anak tersebut, gitu. Nah, jadi dalam teori cobalah buka ini memberikan memberikan suatu nasihat kepada kita bahwa guru itu tidak dapat mampu mengontrol siswa. Guru itu tidak dapat mampu mengontrol siswa. Nah, ini saya juga baru tahu, ternyata kita sehebat apapun aturan yang kita terapkan, toh juga tetap belum dapat menumbuhkan menumbuhkan disiplin pada siswa. Maka dari itu namanya pelanggaran, namanya kesalahan siswa itu tetap akan ada selamanya. Seperti itu. Akan ada setiap hari. Nah, jadi kita dalam hal menanggapi kesalahan, dalam hal menanggapi pelanggaran-pelanggaran tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Nah, ini yang pertama, sebelum kita bahas tentang disiplin, kita harus, yang berikut kita ketahui adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi ibu-ibu ya, kenapa peraturan itu sudah diganti dengan keyakinan kelas? Ya, ini ada tadi keyakinan kelas, karena peraturan itu lebih pada menghukum. Kalau tidak dilaksanakan pasti sanksinya adalah sebuah hukuman. Tanpa mereka tahu maksud ataupun tujuan daripada peraturan tersebut. Contoh misalnya terlambat, tidak boleh terlambat. Ya, selama ini mereka tidak pernah tahu apa sih sebenarnya manfaat dengan kita tidak terlambat itu, apa sebenarnya yang nilai yang harus kita tuju dari kita tidak boleh terlambat, tidak memasukkan tugas, apa hanya sekedar pemenuhan tugas, apa hanya sekedar supaya mereka berangkat pagi, atau ada yang nilai-nilai kebajikan yang harus dituju. Nah, oleh karena itu sebagai kita ya, seorang guru lebih menekankan nilai yang harus dituju oleh seorang siswa dalam melakukan sesuatu. Misalnya tidak terlambat.
Tidak terlambat itu sebenarnya tujuan yang dituju itu adalah bukan karena sekedar kepatuhan mereka terhadap aturan itu, tapi lebih pada mereka itu arahkan untuk supaya mereka bisa disiplin dan berkomitmen seperti itu. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan yang menjadi tujuan dalam pendidikan kita, yakni yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kemudian juga yang harus juga diketahui bahwa dalam diri siswa atau dalam setiap perilaku itu sebenarnya semuanya punya alasan dan tujuan. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada siswa yang terlambat, kita harus tahu apa kira-kira alasan. Seperti tadi kan, apa tujuan dia melakukan hal itu. Walaupun itu salah, walaupun itu salah, kita harus tahu dulu apa alasan mereka melakukan hal itu. Karena bisa jadi, karena mereka itu melakukan hal itu karena ada 5 kebutuhan manusia ya, kebutuhan mendasar manusia yang mereka penuhi. Nah, itu nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Kemudian juga ini ada nilai yang kedua, yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Nah, ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuju ketika kita akan menerapkan kedisiplinan. Dengan kita artinya melakukan peraturan ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk menjadi orang apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, mengerjakan tugas, berarti kita menginginkan mereka agar menjadi orang yang mandiri. Seperti itu, menghargai. Nah, jadi dalam dalam hal kita melakukan pendisiplinan anak itu, kita lebih pada mengajak mereka untuk berpikir pada tujuan yang mereka inginkan untuk menjadi orang yang baik. Ini lagi 9 pilar karakter. Nah, ini saya tidak perlu lagi baca satu persatu. Saya langsung saja pada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu ya, dalam hal manusia dalam berperilaku ada 3 yang menjadi pendorong manusia itu melakukan perilaku khususnya siswa, khususnya murid. Murid dalam berperilaku itu didorong oleh 3 hal. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua karena hanya ingin mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Ini banyak kita lihat. Ini sulit membedakan mana yang benar-benar melakukan hal itu benar-benar melakukan hal itu karena ingin baik ataupun karena kesadaran. Ini sulit dibedakan. Karena kedua-duanya, nomor 1, nomor 2 ini mereka sama-sama mematuhi. Tetapi kita tidak tahu mereka mematuhi karena dimotivasi oleh apa? Apa hanya karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, atau mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti itu. Ini hal yang harus kita bedakan. Dan diharapkan motivasi yang terbentuk dari siswa itu adalah motivasi yang ketiga. Bukan motivasi karena takut dengan hukuman, takut dengan saksi, ataupun karena ingin mengejar imbalan dari orang lain ataupun institusi. Yang diharapkan adalah motivasi ataupun penyemangat dari mereka yang harus kita bentuk itu adalah menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri dan orang lain ya, seperti itu. Jadi dia melakukan hal itu karena menghargai dirinya. Dia mengetahui bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus dia tuju itu apa saja. Itu maksud daripada menghargai diri sendiri. Nah, oleh karena itu 3 hal ini yang harus kita ketahui dalam perilaku murid. Dan diharapkan kita dalam hal melakukan pendisiplinan anak itu jangan banyak memberi hukuman. Itu 1. Yang kedua juga jangan terlalu banyak memberi penghargaan. Ini kita jadi perdebatan juga kadang-kadang karena program guru penggerak ini adalah pendidikan yang muaranya ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sehingga yang metode yang kita lakukan sekarang ini akan digeser ke bagaimana pendidikan yang Merdeka Belajar itu. Jadi dari sinilah awal kita harus meletakkan ataupun menggunakan pandangan ya, seperti itu. Jadi kita dalam hal untuk melakukan
pendisiplinan pada anak kita harus membedakan ini. Perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan. Nah, jadi jangan juga terlalu banyak penghargaan. Nah, kemarin-kemarin padahal saya selalu memberikan penghargaan untuk siswa yang tidak terlambat, ya, untuk siswa yang juga, ini juga bahkan kita disalahkan ada perankingan salah satunya. Nah, ini juga kan ada perankingan juga kita disalahkan, juga ada penghargaan kepada siswa yang juara juga kita disalahkan. Nah, ini sangat-sangat bertentangan sekali dengan paradigma yang selama ini kita ketahui. Termasuk saya juga agak-agak sedikit ya cuma ya begitulah pemikiran yang kita pelajari. Jadi kita berusaha untuk masuk ke dalam paradigma ini. Seperti itu. Kemudian lanjut yakni tentang hukuman dan penghargaan. Nah, ini mulai dari penghargaan. Nah, ini penghargaan maupun hukuman adalah ini. Hukuman dan penghargaan itu sebenarnya adalah cara yang sama. Yakni cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sungguhnya. Jadi orang memberikan sanksi dengan orang memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi, sebenarnya itu adalah sama menghancurkan potensi anak. Nah, ini ya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan paradigma kita. Jadi orang memberikan sanksi itu menghancurkan, memberikan penghargaan juga menghancurkan potensi anak. Oleh karena itu dari sekarang kita kurangi meminta anak untuk melakukan sesuatu karena penghargaan ataupun hukuman. Yang kedua, memberikan penghargaan yang nilainya sama, memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini. Ternyata selama ini kita tidak tahu bahwa memberikan penghargaan itu sebenarnya nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Jadi dengan kita beri penghargaan kepada orang lain, secara tidak langsung kita menghukum orang itu ataupun menghukum orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Nah, ini mengapa penghargaan itu dianggap dapat menghancurkan potensi, karena di sini ada beberapa penjelasan tentang dampak daripada penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, biasa kita di kelas yang mengumpulkan tugas itu hari pertamanya nilai diberi plus 10 atau ditambah 10. Biasakan seperti itu. Nah, ini cara-cara yang seperti ini akan yang pertama hanya akan menumbuhkan motivasi anak itu anak itu semangat untuk mengerjakan tugas tepat waktu itu hanya untuk mendapatkan nilai itu 10. Kemudian saya langsung saja lanjut pada penghargaan menghukum. Nah, ini mengapa penghargaan itu dikatakan juga menghukum. Contoh misalnya yang ranking 1 diberi penghargaan, lainnya itu merasa dihukum. Jadi kalau peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, nah 1, 2, 3 mendapat penghargaan, yang tidak mendapat penghargaan itu merasa terhukum. Jadi mereka merasa ada kesenjangan emosional, merasa ada pengecualian. Secara psikologi ya, memang itu tidak nampak. Kita tidak tidak menghukum mereka secara fisik, tetapi secara psikologi sampai sejauh itu kita harus memperhatikan siswa. Nah, insya Allah kita bisa melakukan hal itu karena ini hal-hal yang sangat-sangat kecil dan tidak sulit dan banyak terabaikan oleh kita, termasuk saya sendiri. Seperti itu. Nah, ini kenapa ranking itu ya, padahal kemarin-kemarin kita masih tetap menerapkan ranking, padahal kurikulum ke-13 itu sudah dari dulu diingatkan kita tidak boleh lagi meranking siswa. Cuma karena kita punya pandangan lain, ranking itu adalah untuk sebagai bentuk motivasi. Nah, itu yang pandangan kita. Memang sih iya, saya juga termasuk di situ. Ranking adalah motivasi. Ya, ternyata dilihat dari sisi yang ini, ternyata ranking itu hanya motivasi untuk 3 orang, penghargaan untuk 3 orang yang juara, sedangkan yang merasa terhukum secara psikologi itu adalah mereka yang tidak juara. Seperti itu. Berikut penghargaan mengurangi ketepatan. Anak yang mengerjakan soal diberi imbalan, itu lebih banyak kesalahan. Nah, itu dalam hasil riset, ternyata orang yang banyak melakukan kesalahan itu hanya orang-orang yang ketika diberi penghargaan, kalau misalnya dapat jawaban ini, itu dalam hasil penelitian, banyak orang-orang yang dijanjikan, diiming-imingi dengan penghargaan itu justru banyak melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Jika berhenti merokok akan dibelikan motor. Nah, ini penghargaan juga tidak efektif. Kalau berhenti merokok dibelikan motor. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Nah, ini
penghargaan dapat merusak hubungan, di kelas akan timbul kecemasan, kecemburuan dengan anak-anak yang selalu ranking. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penghargaan dapat menghukum tadi. Jadi ada keterkaitan. Penghargaan merusak hubungan. Memang kita tidak melihat hubungan mereka renggang, tapi secara psikologi, ya antara yang juara dengan yang tidak juara itu ada hubungan kesenjangan. Ada jarak secara psikologi. Secara sepintas, kesat mata kita lihat mereka biasa-biasa, tetapi secara psikologi mungkin kita tidak lihat ada kerenggangan hubungan mereka. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ya, hukuman konsekuensi. Nah ini sebelum kita mengenal apa itu hukuman dan konsekuensi, nah kita sekarang baca tindakan-tindakan yang guru lakukan di kelas ataupun di sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ulangi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk pada hukuman atau konsekuensi. Di sini adalah hukuman, bukan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama-sama Ibu Ika ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk pada hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga termasuk pada hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk pada konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk sebagai konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, ini Ibu Nerlin, PJOK. Nah, jadi ibu-ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Terus yang akan kita lakukan di sekolah itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Nah, dan apa dampaknya kalau kita melakukan hukuman dan apa dampaknya kalau kita melakukan konsekuensi? Dan bagaimana kita membedakan bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi? Nah, ini Bapak dan Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita menerapkan hukuman, maka ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita menerapkan hukuman, ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus anak akan membenci kedisiplinan. Dia akan benci dengan peraturan itu. Terus juga yang terjadi adalah sebuah paksaan kepada anak tersebut. Karena dihukum, misalnya tidak pakai masker, besok harus pakai masker. Kalau tidak saya hukum. Jadi mereka akan memakai masker itu hanya karena paksaan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini mendorong anak menyakiti diri sendiri ini ya kadang-kadang ada yang stres yang dihukum ya mungkin kurang terjadi tidak terjadi pada siswa anak-anak SD. Cuma kadang-kadang di SMP kalau yang selalu disalahkan dan juga diberi hukuman, pasti dia akan menyesali diri yang berlebihan yang dapat menjurus dia ke hal-hal menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Nah ini akan muncul lagi konsep diri yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak akan belajar menyembunyikan kesalahan karena takut hukuman, jadi mereka belajar untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang dialami oleh siswa-siswa yang kita hukum. Yang pertama marah, yang kedua rasa bersalah, terus merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah konsekuensi. Tindakan dengan cara konsekuensi, memberikan konsekuensi pada siswa tersebut. Yani apa itu konsekuensi? Pada dasarnya konsekuensi itu adalah menganggap bahwa kejadian itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Contoh misalnya, Ibu Nerlin misalnya dalam pelajaran PJOK ada siswa yang terlambat. Itu tidak boleh kita menganggap itu adalah sesuatu hal yang haram hukumnya. Tidak boleh ada yang siswa terlambat. Itu adalah merupakan sesuatu yang harus terjadi, bagian dari itu. Jadi jangan seperti ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini jangan anggap seperti itu. Tapi kita anggap bagian bahwa itu adalah sesuatu harus terjadi. Sehingga yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang ada perasaan anak tidak nyaman ketika kita berikan konsekuensi tadi. Yang macam tadi ya, misalnya mengganti kertas yang robek atau apa, itu ada perasaan yang tidak nyaman. Anak menghargai disiplin, kemudian anak yang tadinya anak itu akan muncul yang namanya stimulus ataupun tanggapan, bukan paksaan, tapi mereka merasa ada terpancing lah untuk melakukan sesuatu. Berikut, mendorong agar anak menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nah,
Berikut yang ke berapa ini sudah restitusi. Nah, dalam restitusi ini juga salah satu cara kita dalam menegakkan kedisiplinan. Lebih di atas lagi adalah segitiga restitusi. Tadi konsekuensi, jadi kita tinggalkan hukuman dengan kita menerapkan konsekuensi. Kita tinggalkan konsekuensi dengan kita ganti dengan menerapkan restitusi. Kemudian kita tinggalkan cara mendisiplinkan anak dengan cara restitusi dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Cara kita dalam hal menegakkan disiplin. Jadi jangan kita lagi masih menggunakan cara yang pertama hukuman. Ya, kita berusaha, walaupun kadang-kadang saya juga termasuk yang kadang-kadang juga masih menggunakan hukuman. Ya, tapi ya janganlah berlebihan. Hukuman jangan terlalu berlebihan, fisik ataupun non fisik. Berikut restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi kalau ada misalnya yang misalnya melakukan kesalahan jangan minta untuk ditebus kesalahannya, tapi kita minta mereka untuk memperbaiki, tidak mengulangi kesalahan tersebut dengan minta mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan memikirkan mereka untuk menjadi apa tujuan mereka, menjadi apa mereka nanti. Seperti itu yang diharapkan dalam restitusi. Jadi yang kita bentuknya itu bukan hanya sekedar buat pelanggaran, tebus dengan ini selesai masalah, bukan. Kalau itu orang mungkin berpikir mereka tidak akan merasa bersalah lagi ketika mereka sudah berhasil menebus kesalahannya. Seperti itu. Tetapi yang ditumbuhkan adalah bagaimana mereka tidak lagi melakukan kesalahan, baik kesalahan yang beda ataupun kesalahan yang sama. Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi, ini cara guru kalau bertindak secara restitusi. Bagaimana cara penanganan guru bertindak secara restitusi? Yang pertama, kita harus berpikir bahwa yang kita lakukan itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ada siswa misalnya yang melanggar, melakukan kesalahan, jangan minta mereka untuk kita beri sanksi yang baru lagi, bukan, karena itu tetap tidak akan dapat memperbaiki kesalahan mereka. Justru yang satu-satunya kita cari adalah bagaimana mereka dapat memperbaiki diri mereka, dan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Saya baca saja. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini restitusi dapat menuntun kita untuk melihat ke dalam diri. Berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan tindakan. Jadi kita tidak boleh fokus pada tindakan yang mereka lakukan, tetapi kita lebih fokus pada membentuk karakter mereka. Berikut, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita harus berpikir pada solusi. Berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikut Ibu ya, ini diharapkan juga setelah kita sosialisasi ini mulai menerapkan yang namanya keyakinan kelas atau mengubah peraturan kelas yang tadinya adalah peraturan kelas, kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, olehnya itu ini ya. Saya langsung saja. Nah, contoh misalnya ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kan adalah merupakan beberapa contoh peraturan yang ada ya, yang pernah kita patuhi. Tetapi kembali lagi, apakah kita dalam hal mematuhi peraturan itu tahu tidak siswa kita, murid kita tujuannya apa? Contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kalau hanya takut polisi, ya mungkin kalau tidak ada polisi kita tidak perlu lagi
bawa helm. Ibu Juni Astuti ya. Ya, ini kalau ke kota tidak ada polisi, nah, sudah nampak helm. Padahal saya bukan takut karena polisi, takut kecelakaan. Iya. Lampu merah turun. Karena masalahnya lampu merah ada CCTV, Allah. Takut CCTV juga. Nah itu, maksudnya saya bukan takut itu juga karena takut karena itu terjadi apa-apa ya itu. Mungkin itu yang kita temukan dari siswa. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M. Nah itu contohnya. Nah jadi kita harus sampaikan kepada siswa bahwa peraturan ini kita buat adalah untuk menuju pada nilai kebajikan ini. Keselamatan yang pertama, yang kedua kesehatan misalnya yang kedua. Kemudian peraturan harus datang tepat waktu. Itu nilai kebajikan yang kita tuju apa ya? Misalnya konsisten, komitmen dan disiplin, tanggung jawab itu juga masuk. Nah, jadi dalam hal nanti kita membuat keyakinan kelas, dihilangkan saja kalau bisa ya. Ini bukan perintah karena saya tidak ada wewenang untuk memerintah. Cuma mulai dari sekarang karena ini ke depan kita dalam hal menghadapi kurikulum merdeka arahnya pasti ke sana. Pasti akan diperkenalkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana pasti akan seperti itu cara berpikirnya. Seperti itu. Jadi kita lebih pada keyakinan kelas bukan tata tertib kelas. Tata tertib saja saya yang kemarin-kemarin saya sudah mulai memang bisa sih iya tepat tapi itu cuma tidak bisa mendukung motivasi intrinsik. Nah ini. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang kita sadarkan pada mereka itu adalah tujuan mereka pada nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah ini contoh-contoh yang termasuk pada keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah ini ada beberapa contoh peraturan kelas, yakni datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini termasuk datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini kan biasa kita punya bunyi seperti ini. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Intinya tidak ada nilai yang dituju. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Kalau di sini kita bandingkan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini tidak ada tekanan untuk siswa untuk mematuhi hal itu, tetapi kalau sudah sepakat antara murid dan guru untuk sama-sama guru dan murid saling menyayangi, mereka secara tidak langsung mereka akan saling menyayangi. Ketimbang kita membuat peraturan misalnya dilarang misalnya menyapa guru dengan suara yang ini, dilarang bertengkar. Nah, jadi dibungkus saja dengan satu kata ini yang memiliki nilai yang luas, yakni saling menyayangi. Itu sudah dapat mencakup beberapa peraturan seperti itu. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi ada banyak peraturan yang sudah dibungkus dengan kalimat ini. Kami murid yang semangat belajar. Jadi orang yang yang tidak tepat waktu melaksanakan tugas, yang juga ya nyontek juga termasuk, ini akan kalau sudah sepakat, nah ini mereka akan akan menyadari hal ini. Jadi yang pertama saling menyayangi itu saling menyayangi sebagai tujuannya. Yang kedua semangat, yang ketiga adalah peduli. Nah ini contoh daripada kesepakatan kelas. Jadi nanti ini tugas saya ke depan akan membuat keyakinan kelas di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tidak seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu siswa guru yang merumuskan sendiri. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknya semua sudah dituliskan. Setuju dengan tidak, siswa harus menjalankan. Kemudian kalau terjadi pelanggaran tanpa ada konfirmasi dulu tanpa ada kolaborasi dulu dengan siswa, diskusi dulu dengan siswa, langsung dihukum. Itu peraturan toh. Misalnya terlambat, sudah. Kalau terlambat langsung hukum. Padahal kalau kesepakatan kelas, contoh misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, terjadi misalnya pelanggaran hal itu, maka siswa dikembalikan ke ke mereka punya kesepakatan tadi. Siswa dikembalikan, bukan diberikan sanksi, tapi dikembalikan mereka untuk menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati dan memperbaikinya. Maka dari itu restitusi tadi itu yang kita lakukan. Kalau peraturan itu lebih terperinci, sedangkan keyakinan kelas itu lebih pada nilai-nilai kebajikan yang dituju dengan orang lain. Nah ini nilai-nilai keyakinan kelas yang dituju. Nah ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih terperinci, sedangkan keyakinan kelas itu lebih pada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, bukan terakhir ya.
dua sebelum terakhir. Nah ini hal juga yang penting juga harus diketahui oleh kita semua bahwa berangkat dari kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, mereka itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ya karena faktor bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah bertahan hidup. Nah mungkin siswa di sini barangkali ada yang dipengaruhi oleh faktor bertahan hidup. Tapi ya biasa bertahan hidup ini lebih tanggung jawab besarnya oleh orang tua. Gitu. Cuma ini kasih sayang dan rasa diterima ini penting. Siswa itu kadang-kadang itu ada beberapa kasus yang kami diskusikan. Ternyata ada siswa yang merasa jenuh, ada bahkan siswa yang suka mengganggu. Itu sebagai guru ternyata harus berpikir ke sana. Oh ini siswa butuh kasih sayang. Oh iya, ya Allah ya harus butuh kasih sayang. Ada siswa yang bosan, kita harus diarahkan untuk berpikir, oh siswa ini ternyata butuh kasih sayang dan rasa diterima, atau siswa ini butuh kesenangan dan kebebasan. Itu sampai segitu, sampai saya itu sebenarnya kalau bicara tentang pelanggaran tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan, karena saya berpikir di 5 hal itu. Cuma kan sebagai guru tidak boleh hanya membiarkan, tidak boleh hanya sebagai pemantau, tetapi juga pengarah ketika mereka sudah mulai jauh dari kodratnya, seperti itu. Nah, penguasaan yang kedua penguasaan. Nah, ini penguasaan ini contoh Ajai ini. Ajai ini kita harus ada dia saya lihat memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi, sangat tinggi. Penguasaan itu contoh misalnya ingin mengatakan bahwa dirinya adalah ini saya gitu. Macam misalnya ada yang berani di depan kelas karena dia menunjukkan bahwa dirinya bisa. Saya mau jadi pemimpin di barisan karena dia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa. Kemudian hati-hati juga, jangan juga kita ada kadang-kadang tuh misalnya siswa pada saat menjawab soal di papan tulis terus kita marah, permalukan ataupun kita tegur salah di depan orang. Itu kita membunuh satu karakter mereka, yaitu penguasaan. Jadi mereka ada harga diri bahwa mereka itu mau menunjukkan dirinya. Jadi jangan dijatuhkan. Seperti itu. Justru itu kita harus pupuk mereka punya keinginan untuk menunjukkan diri itu, tetapi dengan cara jangan membunuh karakter itu. Kemudian kebebasan juga, kita tidak boleh mengambil sepenuhnya kebebasan anak. Gitu. Ya, jadi belajar yang ini itu mestinya kalau yang saya belajar yang bahkan dikatakan oleh pengawas menyenangkan itu adalah pembelajaran yang bukan ruang kelasnya diam, tenang, bukan. Yang menyenangkan itu yang aktivitas siswanya itu bahkan kalau bisa dibilang itu ramai, iya, itu menyenangkan. Kalau dia diam tenang, belum tentu menyenangkan buat siswa. Iya, makanya. Tapi kadang-kadang kalau kita yang kurang memahami kebutuhan kesenangan dan kebebasan seorang siswa ini, kita ingin tenang, ingin kelas nyaman, seperti itu. Padahal itu hanya keinginan kita. Padahal tidak kita ketahui bahwa sebenarnya siswa itu butuh kesenangan dan kebebasan. Nah ini yang pertama, kasih sayang. Jadi ada anak yang ingin disayangi, diterima. Jadi kita tidak kadang-kadang perlakuan siswa yang ingin itu cuma ingin mendapatkan kasih sayang dari kita. Kemudian penguasaan, kebebasan. Ini ada anak yang jenuh dengan pembelajaran kita. Jenuh itu sebenarnya mereka itu tidak mendapatkan kebebasan. Kita hanya menggunakan media. Ibu ke bawah saya penting. Kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi ya kebebasan, kesenangan ini tentunya juga menjadi perhatian untuk kita. Kita tidak bisa mengambil sepenuhnya kebebasan daripada anak, juga kesenangan daripada anak. Kadang ada siswa yang bosan karena mereka ingin mendapatkan kebebasan dan juga kesenangan. Nah ini terakhir, sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol, saya mau perlihatkan dulu video. Kita di sini mau nilai diri kita ini terdapat pada posisi kontrol yang keberapa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, tentang 5 posisi kontrol guru dalam hal menerapkan disiplin ataupun menerapkan budaya positif di sekolah
Yang pertama tadi adalah guru pada posisi penghukum, kemudian juga guru pada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru pada posisi teman. Ada yang keempat juga guru sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, minimal ya, kalau kita belum bisa langsung ke posisi yang kelima, karena memang tadi disampaikan bahwa yang disarankan dalam hal membimbing dan juga menerapkan kedisiplinan itu adalah kita menerapkan posisi manajer. Posisi manajer itu sebenarnya tidak ada hukuman, dan juga kita tidak bisa dan juga kita tidak menyalahkan siswa itu, tidak menyalahkan siswa sekalipun siswa itu sudah salah, kita harus bangun anak tersebut itu supaya tidak jatuh pada yang namanya identitas gagal. Karena ada dua hal yang harus kita jaga dari siswa. Yang pertama identitas gagal dan menuju ke identitas sukses. Jadi kita seorang guru jangan kita membuat sesuatu yang membuat mereka itu akan jatuh pada identitas gagal. Identitas gagal itu misalnya akan merasa bersalah, akan merasa merasa bersalah yang berlebihan, dendam, dan juga sakit hati, itu identitas gagal. Tapi kalau identitas sukses, mereka akan merasa bahwa mereka punya kesempatan untuk memperbaiki. Yang kedua juga mereka tidak merasa bersalah tapi mereka lebih merasa diterima seperti itu. Jadi tidak ada kesan bahwa mereka itu dipojokkan. Itu kalau identitas sukses. Nah, oleh karena itu ini kembali saya tekankan lagi, diharapkan kita semua yang ada di sini mengetahui yang pertama 5 posisi tadi. Kemudian pertanyaannya adalah terus pada posisi apa yang harus kita laksanakan? Kita kita harus melakukan penerapan disiplin itu dengan posisi kontrol yang mana? Apakah 1, 2, 3 atau 4 atau 5? Kalau saya amati kita tidak bisa yang penting kita tidak mengambil yang posisi pertama tadi, penghukum. 2, 3, 4 itu sebenarnya juga masih termasuk belum baik ya. Karena yang kedua, kalau yang pertama 1 itu anak akan merasa bersalah, tersakiti, jatuhnya ke identitas gagal. Sehingga kalaupun dia akan melakukan mematuhi peraturan itu bukan karena atas dorongan dirinya, tetapi karena takut hukuman. Jadi pada intinya kita melakukan hal ini adalah membentuk disiplin anak itu dengan motivasi intrinsik, memberikan motivasi intrinsik, motivasi dari diri. Kalau penghukum, maka yang muncul adalah motivasi ekstrinsik dari luar, hanya karena takut hukuman, bukan atas kesadarannya sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah juga tetap walaupun tadi dengan nada lembut, tetapi ada satu yang salah, yaitu akan ada rasa di mana siswa akan melakukan hanya karena guru. Karena tadi ada pernyataan kamu tidak sayang guru, bagaimana kamu tidak sayang guru, itu kan macam gitu. Lakukan demi guru, itu berarti kata-kata lakukan demi guru, lakukan demi siapa, itu juga sama halnya dengan hanya membentuk siswa itu dari motivasi ekstrinsik dari luar saja. Mereka akan melakukan nanti hanya karena guru tersebut. Ketika guru itu tidak ada, mereka akan melakukan kembali biasa-biasa. Yang ketiga juga teman juga tadi sama. Hanya karena guru. Keempat, konsekuensi tadi pemantau. Pemantau ini sudah baik, cuma ada konsekuensinya, tetap memberikan hukuman pada anak yang melakukan pelanggaran. Contoh misalnya siswa yang terlambat kita suruh misalnya mereka keliling lapangan. Tapi yang PJOK itu masih dianggap konsekuensi. Kalau itu guru bahasa Indonesia, kalau guru bahasa Indonesia misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, maka konsekuensinya adalah kita suruh untuk mengerjakan tugas yang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, misalnya begitu. Jadi konsekuensi itu kita harus memberikan hukuman yang relevan dengan dengan yang kesalahan yang dia lakukan itu. Seperti itu, yang relevan. Jangan malah tidak mengerjakan tugas, cuci WC. Ini saya juga sering tidak mengerjakan tugas, cabut rumput. Ini juga saya lakukan. Karena tujuannya adalah hanya untuk supaya rumput ini bersih. Banyak yang tidak banyak terlambat, banyak juga rumput juga jadi halaman kita jadi bersih. Tapi kan tidak sinkron. Yang kita sanksi adalah karena dia tidak melaksanakan tugas. Tapi perbaikannya adalah malah WC-nya yang ini. Jadi ini adalah dua hal yang tidak sinkron seperti itu. Sehingga sebenarnya sebagai guru yang pada posisi pemantau itu harus memberikan konsekuensi yang ada hubungannya ada hubungannya dengan yang dilanggar. Terus pada posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini
Guru sudah melakukan yang namanya restitusi. Bahkan saya tidak perlu lagi jelaskan segitiga restitusi, saya sudah bukan satu kali saja pada posisi manajer. Kenapa demikian? Posisi segitiga restitusi dengan segitiga restitusi itu sama. Ya, dan segitiga restitusi itu masuk pada posisi kontrol manajer. Karena apa? Pada posisi kontrol manajer itu yang pertama yang harus guru lakukan adalah menstabilitas identitas. Menstabilitas identitas itu adalah kita harus mengakui bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ada orang yang salah, kita harus mengatakan bahwa iya, katakan bahwa iya. Kesalahan setiap orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Sebagai manusia pasti tidak luput dari salah. Itu kan membangun supaya dia tidak jatuh pada identitas gagal. Misalnya mencuri, ya dulu kamar Pak Guru pencuri. Kalau contoh begitu salah. Jadi dulu kamarnya juga ada juga yang pencuri tapi bisa sukses. Jadi kita jangan langsung kita vonis ini salah, tidak. Kita harus bangun dia, jangan sampai dia merasa terpojokkan dengan kesalahannya. Jadi kita stabilkan itu maksudnya. Stabilkan identitasnya, jangan sampai jatuh pada identitas gagal. Yang berikut, kita juga harus meyakin bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi katakan pada mereka bahwa ini pernah terjadi juga. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ini baru terjadi pada kamu sekarang, tidak. Supaya dia merasa berarti saya ada teman melakukan kesalahan ini tidak sendirian, ada kan teman-temannya. Jadi dia tidak merasa bersalah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh seorang guru pada posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yang kedua yang dilakukan adalah validasi kebutuhan. Kita mulai mengidentifikasi kebutuhan Anda dari 5 tadi. Kebutuhan misalnya kebutuhan yang pertama kan adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian juga rasa diterima, diakui dan diterima, disayang, ya, rasa disayang dan diterima. Yang ketiga juga kebebasan, kesenangan. Terus apa lagi satu ya? Penguasaan itu. Jadi kita harus pahami bahwa anak ini sebenarnya lebih cenderung pada kebutuhan apa? Oh, ini ternyata dia ini butuh kebutuhan ini misalnya. Kita harus penuhi. Nah, terus kita katakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, pasti mereka akan mengatakan iya, pasti setiap perilaku itu pasti ada alasannya, seperti itu. Jadi kita harus di penjelasan pertama itu cuma saya tidak sampaikan bahwa setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Baik tujuan yang diinginkan bahkan ke tujuan yang tidak mereka inginkan, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah tindakan yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus tanya kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, contoh misalnya guru dan siswa saling menghargai teman, guru dan siswa saling menghargai waktu, kita kembalikan mereka ke kesepakatan itu. Terus kita tanyakan, kamu kira-kira kalau melakukan hal ini ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi orang apa? Yang bertanggung jawab atau apalah, atau siapa yang diidolakan, dicita-citakan, seperti itu. Selesai. Jadi tidak ada siswa yang disalahkan, tidak ada siswa yang dijatuhkan, tidak ada siswa yang disakiti. Tetapi kekurangan dari hal ini ketika kita ketika kita menangin masalah yang berkelahi, kadang-kadang memang kekurangan dari ini, orang yang menjadi korban itu tidak akan puas dengan cara perlakuan guru ini. Ya, karena kalau yang jadi korban itu maunya guru itu memukul yang menyakiti si ini misalnya. Tapi di sini kita bukan mencari kesalahan, bukan mencari siapa salah, siapa benar, tapi lebih pada kita memperbaiki mereka untuk tidak lagi melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini beberapa uraiannya yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, baik Bapak dan Ibu ibu-ibu ya. Saya salah mengucapkan Bapak dan Ibu lagi. Iya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk Ibu dari sesi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kita untuk semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap juga semoga urusan ibu-ibu yang selama ini yang mungkin terbengkalai karena urusan saya, mudah-mudahan juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu harapan saya karena saya berharap insya Allah kita semua di tempat ini akan dimudahkan dari segala urusan. Amin. Ya. Mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti cek-cek videonya jalan atau tidak. Ternyata tadi pas ngerekam, tadi ternyata tidak terekam.
Lah, kok bisa ya? Nanti dicek-cek per 5 menit begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung saja. Hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang keyakinan kelas. Ya, tentang keyakinan kelas. Nah, barangkali adik-adik bertanya-tanya apa itu keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada. Belum tahu ya, karena belum mendengar apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu dua nama yang sama, ya, dua nama yang sama maknanya ataupun sama artinya, karena keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu adalah berisi tentang beberapa kesepakatan yang disepakati antara siswa dan guru. Ya, antara siswa dan guru. Berarti kalau ini namanya disepakati, maka kedua belah pihak itu sama-sama merumuskan apa saja hal-hal yang menurut kita itu dapat membangun ataupun dapat menumbuhkan nilai-nilai yang baik di sekolah ini ataupun nilai yang baik di kelas ini. Ya, itu. Jadi kita berusaha berpikir kira-kira apa perbuatan ataupun tingkah ataupun hal-hal yang menurut kita dapat menebalkan ataupun dapat meningkatkan nilai-nilai yang baik. Contoh misalnya, kalau ingin jadi orang jujur, ya kan? Kalau ingin jadi orang jujur, ingin jadi orang yang rajin, ingin jadi orang yang yang penuh kesungguhan dalam hal belajar, ya tentu kita harus melakukan hal-hal yang dapat menuju ke nilai tersebut. Kalau terlambat misalnya, terlambat datang ke sekolah, kira-kira ada nilai baik yang dapat kita tuju dari terlambat tersebut? Tidak. Tidak mengerjakan tugas, ada nilai baik yang dapat kita tuju dari perbuatan tersebut? Tidak kan? Nah, jadi maksud daripada keyakinan kelas ini, kita akan menuliskan ataupun merumuskan hal-hal perbuatan yang dapat menuju ke nilai-nilai yang baik tadi. Ya, paham? Ya. Nah, keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan kelas. Ya, berangkat dari peraturan kelas. Nah, ada yang tahu peraturan kelas kita? Nah, coba lihat coba lihat di belakang peraturan kelas kita. Tata tertib kelas. Nah, di situ tertulis ada berapa poin? 6 poin. Yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, membalik absen. Ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. 4, boleh membuang sampah dalam kelas. 5, dilarang berlari dalam kelas. 6, wali murid diharap menunggu di luar kelas. Nah, ini coba kalau kita cermati item-item dari tata tertib ini, dari 6 item ini, itu tidak nampak nilai apa yang dituju atau nilai kebaikan apa yang dituju, ya kan? Berbaris sebelum masuk kelas, kira-kira jelas tidak nilai apa yang kita dapatkan kalau kita berbaris sebelum masuk kelas? Apa kira-kira kebaikan yang kita dapat di situ? Iya, baik itu kan secara umum. Nah, baik itu kira-kira nilai apa? Baik ini kan ada bermacam-macam, tanggung jawab, apalagi hormat, sopan santun, patuh, apalagi disiplin, terus apa lagi ya? Nah, kewajiban atau apa? Nilai apa kira-kira? Nah, ini kan kurang jelas ya. Kurang jelas karena hanya merinci tentang tentang kegiatannya saja, ya kan? Yang kedua, membalik absen. Membalik absen. Yang kedua juga kurang jelas ya. Kira-kira nilai apa yang kita dapatkan ketika kita membalik absen? Nah, maka dari itu keyakinan kelas ini akan mengganti tata tertib kelas. Akan mengganti tata tertib kelas. Bukan berarti peraturan kelas ini tidak lagi berlaku, tetapi peraturan kelas ini ataupun tata tertib kelas ini itu akan dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Di mana di keyakinan kelas itu nilai-nilai yang baik itu akan lebih diperjelas. Paham sampai situ? Paham ya? Dan ini muaranya adalah supaya di sekolah kita akan tercipta yang namanya budaya positif. Paham sampai situ? Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita mau menggagas tentang tentang keyakinan kelas, kita harus pikirkan apa saja yang kita pikirkan. Ya, apa saja yang kita pikirkan?
Coba jangan bahasa Anda dulu. Yang kita pikirkan itu ketika kita menggagas adalah apa saja yang menurut kita lingkungan belajar yang dapat dapat meningkatkan nilai baik terhadap diri kita. Itu. Apa saja yang menurut kita yang kita lakukan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar kita. Paham? Jangan hanya apa saja yang kita inginkan agar kita bisa mendapatkan kesenangan, kebebasan. Nah, kalau itu agak sulit untuk disepakati ya. Ya. Karena kemarin-kemarin masih ada juga Pak Guru, kita orang meminta kipas angin, kita orang meminta AC, tolong dicek. Cek. Nah. Oke, sip. Tidak usah kasih mati. Jalan? Oke. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang barangkali belum terlalu mendesak ya. Karena yang pertama di kelas kita rasa sudah cukup karena di kelas kita ada sebuah kipas angin ya. Ada sebuah kipas angin. Nah, apalagi kira-kira? Nah, sekarang kita mulai menggagasnya. Apa kira-kira yang menurut kita agar di sekolah ini ataupun di kelas kita itu akan tercipta budaya yang positif. Siswa yang bagaimana, siswa yang baik-baik itu bagaimana menurut kalian? Oke. Iya, oke. Satu yang pertama adalah saling membantu teman. Iya, saling menghargai pendapat. Ada lagi? Oke, kalau bisa ya kita tulis satu persatu ya. Kita tulis dulu, tampung dulu pendapat dari kalian. Pertama adalah saling membantu teman. Membantu teman. Terus yang kedua, saling menghargai. Nah ini oke. Ini adalah nilai yang juga sangat-sangat penting. Oke, terus yang ketiga, ada lagi? Menghormati guru. Apa kira-kira lagi yang menurut kalian juga ya? Kerjasama. Saling kerjasama atau saling oke, sudah mirip dengan saling membantu ya. Oke ya, saya arahkan lagi. Nah, terus oke, apa gimana? Membersihkan halaman. Ini sudah mulai banyak ya. Sudah ada di menghargai. Terus ada lagi? Dari kalian, apa kira-kira upaya yang perlu kalian harus rubah dari diri kalian agar kalian itu ya menjadi orang yang berprestasi? Saling bermusyawarah. Apa? Saling. Oke, kita tulis dulu kembali. Baru kita tidak kita tidak mengambil semua ya. Kita tidak akan mengambil semua. Hanya kita cukup mengambil beberapa nilai dulu yang harus kita tonjolkan di kelas ini. Ada lagi? Membersihkan kelas. Sudah ada kata membersihkan. Membersihkan kelas. Terus apa lagi? Dari diri kalian kira-kira ada hal-hal yang menurut kalian harus diperbaiki lagi? Kerja kelompok. Itu sudah ada masuk di kerjasama. Oke, terus ini yang apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti itu berhubungan dengan kebersihan. Berarti menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Agar tercipta suasana yang nyaman di dalam kelas ketika kita belajar. Kira-kira apa yang harus kita sepakati sama-sama? Berdoa sebelum ini ya, oke, itu sudah merupakan merupakan pembiasaan yang nggak perlu lagi harus nggak perlu lagi harus ditulis dalam keyakinan kelas. Tetap karena itu sudah kita lakukan setiap hari, kita tinggal menggagas yang menurut kita perlu untuk kita sepakati sama-sama supaya nggak ada lagi yang
yang saling mengingatkan ya di antara kita semua. Oke, membantu. Kira-kira membantu teman sudah di nomor 1 ya. Sudah di nomor 1. Oke, baik. Mengenai pakaian kira-kira? Ya. Penting tidakkah? Penting. Penting ya? Saya cuma tanya penting atau tidak. Kalau dirasa tidak penting saya batalkan. Ya. Namun walaupun tidak semua hal-hal yang baik itu tidak tergagas, bukan berarti itu diabaikan, ya. Bukan berarti itu tidak lagi menjadi tidak perlu harus kita lakukan. Mendengarkan guru saat menjelaskan, itu juga. Oke, bagus. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Penting itu, mendengarkan guru saat menjelaskan. Terus guru kira-kira apa yang kalian minta? Ketika. Apa yang kalian harapkan dari guru juga? Agar kalian itu mendapat, mendapat kayak gimana ya? Kayak puas juga. Jangan cuma jangan cuma gurunya yang mau diperhatikan. Bisa begitu? Memberi soal bocoran. Apa? Memberi apa? Memberi soal. Itu kewajiban. Sudah pasti ya. Sudah pasti kalian akan diberi soal ketika kalau ada ulangan tugas. Apa coba? Ya, itu sudah kewajiban. Sudah pasti, ya kan? Ada kira-kira yang barangkali luput dari guru yang ingin kalian dapatkan, cuma guru kadang-kadang mengabaikan hal itu. Ada? Oh, memberikan tugas. Masih kurang tugas yang saya kasih berapa? Oke. Apa? Kasih sayang. Oke, bagus. Oke. Itu kuncinya, ingin disayang. Oke, kita berarti saya guru, akan menyayangi. Guru, apakah cuma guru? Apa cuma guru yang terus kalian kira-kira bagaimana? Menyayangi juga tidak? Oke, sekarang sepakat tidak? Saya sayang kalian, kalian sayang saya? Itu kunci ya. Jadi antara guru dan siswa saling menyayangi dan apalagi kira-kira? Mengasihi. Oke, insya Allah ini nilai yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat perlu kita harus tumbuhkan ya di kelas ini supaya tidak ada lagi antara kita yang kadang merasa tertekan, iya kan? Oke, jadi cukup hanya 9 ini dulu yang kita bahas, dan ini nanti akan saya rumuskan menjadi beberapa keyakinan kelas ya. Insya Allah dari yang pertama 1 sampai 9 ini insya Allah akan saya rumuskan menjadi beberapa 6 ataupun 5 ya keyakinan kelas yang dapat memuat yang dapat memuat ke 9 ini. Jadi akan saya muat ke dalam 9 nilai yang kita akan nantinya kita akan terapkan di kelas kita. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Nah, jadi kita sama-sama sepakat, saya simpulkan dulu. Jadi kita sama-sama sepakat yang pertama saling membantu teman, menghargai, ketiga menghormati guru, kerjasama, membersihkan, ya berarti membersihkan ruang kelas ataupun halaman sekolah, bermusyawarah, menjaga kebersihan, mendengarkan guru ketika menjelaskan, dan guru saling menyayangi dan mengasihi. Oke, insya Allah guru dan siswa saling menyayangi dan mengasihi. Nggak ada lagi guru marah-marah, begitu maksudnya? Oke, sesalah apapun jangan ada guru-guru teriak-teriak, begitu maksudnya? Teriak masih boleh ya? Nah, cuma untuk mengingatkan, tapi jangan pakai marah ya. Nah, mungkin begitu. Tapi juga kalau Pak Guru sudah tidak boleh marah-marah, hati-hati. Hati-hatinya di mana? Bukan.
Saya takut jangan sampai ketika tidak ada lagi teguran untuk kalian, saya takut jangan sampai kalian itu akan terlena dengan kesalahan. Hati-hati itu. Maka dari itu pentingnya juga kalian punya kesadaran. Karena kalau misalnya semua kalian hal kesalahan yang kalian lakukan, guru mengingatkan hanya dengan cara senyum, ya terus dengan manis, nggak ada efek jerah toh. Dia lakukan lagi besok, dia lakukan kesalahan lagi terlambat. Senyum, dari mana saja, kenapa terlambat? Iya Pak Guru, saya lagi ada. Sudah, besok lagi dia ulangi karena tidak ada efek jerah, tidak ada sanksi, tidak ada apa. Nah, jangan sampai itu berlangsung seterusnya. Ya, jangan sampai itu berlangsung seterusnya. Karena apa? Kita ataupun saya mungkin tidak marah, tetapi saya berusaha untuk menumbuhkan kalian punya kesadaran. Saya berharap kalian akan melakukan hal itu berangkat dari kesadaran atas diri sendiri, bukan karena atas orang lain. Oke, baik. Jadi ada 9 ini keyakinan kelas yang kita sepakati, dan dan untuk keyakinan kelas dan 9 ini saya nanti akan rumuskan menjadi 5 keyakinan kelas. Oke, 1, 2, 3.